Perbincangan publik mengenai Elkan Bagot belum mereda. Pemain berusia 21 tahun ini kembali menjadi sorotan setelah menghapus keterangan sebagai pemain timnas Indonesia dari akun Instagram pribadinya. Elkan Bagot menjadi pusat perhatian sejak ia tidak bergabung dengan timnas Indonesia dalam babak playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23. Saat itu, namanya masuk dalam daftar pemain yang diharapkan oleh pelatih Sinteyong untuk bergabung. Sinteyong saat itu sangat membutuhkan jasa Bagot, mengingat Rizky Ridho absen karena akumulasi kartu dan Justin Hamner harus kembali ke klubnya. Namun, Bagot tidak memenuhi panggilan untuk membela timnas Indonesia, yang memicu berbagai spekulasi dan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Setelah insiden tersebut, diskusi mengenai Bagot berlanjut ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday edisi Juni 2024. Elkan Bagot yang sejatinya merupakan andalan timnas Indonesia di era Sinteyong absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan publik. Sinteyong tidak memberikan penjelasan pasti mengenai alasan tidak memanggil Bagot lagi. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, ujar Sinteyong. Polemik ini semakin memanas pada hari Jumat ketika Bagot kembali menjadi perbincangan publik setelah menghapus status pemain timnas Indonesia dari bio akun Instagram miliknya. Langkah ini semakin memicu spekulasi tentang masa depannya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, PSSI juga tidak memberikan keterangan mengenai hilangnya Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia. No comment, tanyakan sendiri ke Bagot, kata Sumarji, ketua Badan Timnas Indonesia. Dengan tidak adanya penjelasan resmi baik dari pihak Bagot maupun dari PSSI, publik terus berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Berita selanjutnya yaitu laga latihan antara Indonesia melawan Tanzania. Skuad Garuda menjalani pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania di Stadion Madia sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang berlangsung pada hari ini, tim asuhan Sinteyong harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Taifa Stars. Pertandingan ini sebenarnya bukan tentang hasil bagi Sinteyong. Pelatih berusia 53 tahun itu lebih fokus untuk memantau kondisi fisik dan performa anak asuhnya menjelang laga penting di kualifikasi. Hal ini terbukti dari strategi yang diterapkannya, di mana hampir seluruh pemain diganti pada babak kedua, kecuali Rizky Ridho yang bermain penuh selama 90 menit. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil itu tidak penting. Saya ingin melihat seluruh kondisi pemain, fisik dan juga lainnya, ujar Sinteyong. Meski demikian, Sinteyong tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap timnya. Beberapa kesalahan yang mencolok dalam pertandingan tadi adalah minimnya komunikasi antar pemain, yang berakibat pada aliran bola yang tidak sempurna dan sering direbut lawan. Selain itu, sentuhan bola para pemain juga dinilai kurang optimal. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, tambahnya. Setelah laga ini, tim Merah Putih akan menghadapi dua laga krusial di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan melawan Irak pada hari Kamis mendatang. 5 hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa, Indonesia akan bertanding melawan Filipina. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi dari pertandingan uji coba ini, diharapkan skuad Garuda dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam dua laga kualifikasi tersebut. Dukungan penuh dari para pendukung diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi timnas dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Semoga kita bisa lolos ya guys. Berita selanjutnya yaitu timnas Indonesia siap menghadapi Irak. Pemain timnas Indonesia terutama yang berkarir di luar negeri sedang berusaha keras untuk beradaptasi dengan cuaca panas di Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Irak. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Awalnya laga kelima grup F
Kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut direncanakan digelar pada pukul 7 malam. Namun pelatih Sinteyong memutuskan untuk memajukan kick-off menjadi pukul 4 demi memastikan strategi dan persiapan tim. Keputusan ini menuai beragam tanggapan dari para pemain, salah satunya Shane Patinama. Pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia itu mengakui bahwa perubahan waktu pertandingan menjadi tantangan tersendiri, terutama karena perbedaan kondisi cuaca yang signifikan. Ini sangat sulit, ungkap Shane Patinama. Namun kami harus bisa beradaptasi dengan cepat. Cuaca panas di Indonesia memang menjadi tantangan, tetapi kami tidak boleh mengeluh. Fokus kami adalah beradaptasi sebaik mungkin dan memberikan performa terbaik di lapangan. Selain Shane Patinama, para pemain abroad lainnya juga dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan iklim tropis Indonesia. Meskipun kondisi ini tidak ideal bagi mereka yang terbiasa dengan cuaca yang lebih sejuk, tekad untuk tampil optimal dalam pertandingan sangat jelas terlihat. Timnas Indonesia sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesiapan fisik dan mental para pemain. Latihan intensif di bawah terik matahari dan penyesuaian pola makan serta istirahat menjadi bagian dari strategi adaptasi yang diterapkan oleh tim pelatih. Pertandingan melawan Irak ini sangat penting bagi Indonesia dalam upaya lolos ke putaran selanjutnya. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk mengatasi tantangan cuaca dan memberikan hasil terbaik. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia optimis bisa menghadapi Irak dengan performa maksimal. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Shane Patinama. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, kami yakin bisa meraih hasil positif. Ya, kami sebagai supporter timnas Indonesia tentu saja kami mendukung timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan timnas dari Irak. Kita doakan ya guys,